Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Falling for Christmas. Pokoknya ini cerita apa ya, artinya itu jatuh cinta saat Natal kayak gitu. Keajaiban ya. Ya, jadi kisah perjodohan orang itu nggak bisa ditebak jalannya, alurnya, bisa semua kemungkinan terjadi. Seperti kisah ini, ada seorang anak kaya pemilik resort, salah satunya ayahnya itu pemilik resort. Dia itu semuanya serba manja, jadi dia semua serba dilayani, minum dilayani, makan dilayanin. Dia nanti digambarin nggak bisa masak, nggak bisa bersihin toilet, nggak gitu mengerti alat-alat pembersih, chemical, alat-alat kimia, cairan kimia pembersih, nggak gitu paham semua. Masak nggak bisa, cuci baju nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai suatu waktu ia mau dilamar, dia ada pacar dan dia tuh lamaran mau dilamar di suatu tempat nih, di es, di salju gitu. Ya udah, lagi dilamar di suatu tempat lain, itu ada orang yang berdoa di mana penginapannya itu sudah mau tutup karena sepi pengunjung kayak gitu. Dia berdoa, minta keajaiban, minta tolong. Kalau enggak ya udah, kalau emang nggak ada jalan di situ, rezekinya dia akan pindah ke kota lain kayak gitu teman-teman. Sehingga dia doa, tahu-tahu waktu lagi si cewek itu mau dilamar, dikasih cincin segala, terjadi longsor sehingga dia terjatuh ke bawah, terbentur. Dan si lelakinya itu juga separated, terpisah tempat. Setelah terbentur, dia itu lupa ingatan dan dibawa ke rumah sakit. Dia nggak sadar, nggak ada yang kenalin. Jadi ceritanya itu ya nggak tahu ya, dia nggak bawa ID card. Kemudian ini sidik jarinya semua nggak ada alatnya buat ngenalin, karena harusnya ini emang ini fiktif nih ya, mana ada sih seperti itu. Sidik jarinya itu nggak dikenalin apa gitu teman-teman. Jadi ya begitu, jadi ini deh pokoknya. Jadi dia tuh nggak dikenal. Kemudian di rumah sakit polisi segala mencatat, dan ada orang di sana yang berbaik hati mengajak si perempuan untuk tinggal di resortnya dia, di penginapannya dia, karena nggak ada tempat tinggal lain. Apa ini beda negara, jadi apa beda tempat, beda wilayah, sehingga sidik jarinya itu nggak dikenalin. Nggak ngerti deh, apa dia sidik jarinya nggak terdaftar di situ, di tempat itu. Dan ya gimana ya, belum ada berita kehilangan segala ceritanya. Akhirnya dia nginap tempat itu, dia kenalan baik, dia buat ingat, katanya ya dia nggak dibilang dipekerjakan, tapi untuk bilang untuk merefresh ingatannya, ya diminta tuh, kamu coba kerjain masak telur, masak kayak gitu, kemudian cuci baju, cuci pakaian. Tadi nggak bisa semua. Dia ini misalnya ngorek WC gitu, sikat WC, toto airnya nyembur. Kemudian apalagi ya, banyaknya dia nggak bisa deh, masak gosong. Jadi keajaiban terjadi di waktu Natal, seperti ada rencana. Jadi di satu sisi ada yang memohon itu di ini penginapannya menjadi bangkit. Di satu sisi ini ada seorang perempuan manja yang lagi mau dilamar. Jadi seperti pencipta Tuhan mungkin nggak berkenan. Mungkin Tuhan nggak berkenan untuk dia ini sama pacarnya sekarang. Ya udah terjadi, dia lupa ingatan, dikenal sama si lelaki yang punya penginapan yang sudah mau tutup. Dia berdoa itu. Ya udah akhirnya dia punya ide, orang brilian, pikiran jalan. Oke, dia nggak bisa kerja yang fisik mana, cuman dia punya ide brilian. Ayo majuin, kita nih mau Natal, kita adakan acara di sini, kita undang orang-orang kayak gitu. Ya udah dia broadcast tuh, undang orang-orang lewat jalur apa ya,
media sosial ya kayak gitu ya. Di media sosial itu pokoknya jalur lain apa, iklan TV kan nggak, lebih mahal banget. Akhirnya orang-orang banyak yang kenalin di media sosial itu pernah nginep di tempat itu, mulai dari wali kota, orang yang sudah kaya dahulunya belum, dan pasangan tuh. Jadi udah sukses dulu pernah nginap di sana. Jadi banyak yang datang merayakan Natal di situ karena undangan tersebut. Sekaligus dia mengumumkan, pemiliknya mengumumkan bahwa tempat ini mau tutup karena sepi pengunjung kayak gitu, dan jadi kekurangan budget, anggaran, kekurangan uang kayak gitu. Ya udah, akhirnya di situ banyak orang yang mau nyumbang. Nah kebetulan di satu sisi orang tua si perempuan udah baru pulang dari tempat lain, dan dia sama pacarnya juga udah lapor ke polisi, cuman juga itu bersama datangnya, sehingga polisi langsung tahu, oh iya ini dia dirawat sama orang ini kayak gitu, dia kenal. Akhirnya didatengin, dan kebetulan acara itu berlangsung di tempat yang resortnya mau tutup, sehingga orang-orang banyak mau membantu. Dia bilang dia pernah punya memori yang bagus tempat ini, jadi orang-orang sharing deh. Dan itu akibat si perempuan sharing itu di media sosial atas usahanya itu, sehingga orang-orang banyak datang, orang-orang banyak membantu, orang-orang jadi ingat tempat itu. Jadi tempat itu menjadi dikenal dari media sosial, dari iklan. Dan ya udah, akhirnya si ayahnya itu juga karena akhirnya pulang kan, ngejemput gitu pulang. Kemudian dia punya ingetan, dia itu dulu diajarin masak di hal-hal yang sederhana, tadinya dimanja. Nah dia jadi sadar, otaknya, kepalanya sadar bahwa yang benar itu dia harus bisa sederhana, bisa mandiri, nggak semua dilayanin. Dia sebagai manusia hidup yang punya hati nurani untuk menjadi orang yang baik. Akhirnya dia putus sama si orang yang pacarnya kayaknya mewah-mewahan, yang mungkin kaya sama kaya apa gimana, dan teringat akan kebaikan di resort itu. Dan kemudian jadi dia putus sama pacar yang kaya itu. Kemudian si itu yang punya penginapan, yang punya anak, istrinya sudah meninggal, datang karena kangen. Kemudian ngelihat itu punya pacaran laki kayaknya. Yang si putus itu, yang laki putus, pacaran laki, jadinya apa nggak tahu, apa saya lihat. Dan si perempuannya itu menjadi bilang dia sudah putus sama pacarnya. Yaudah, akhirnya mereka berdua pacaran. Kemudian ayah itu merestui karena orang baik dianggap kan, karena ngerawat putrinya waktu lagi kecelakaan. Ya nggak tahu ya, dia punya anak, cuman nggak tahu digambarin di film seperti sebenarnya Tuhan menghendaki dia jadinya masih dia jodohnya. Kayaknya jodoh ini seperti itu jalannya. Jadi teman-teman, kita jangan pernah berhenti berharap akan kesusahan kita. Kita nggak tahu di depan ada apa. Kita berjalan saja dengan baik. Kita nggak tahu di depan ada kecelakaan kah, atau kita menemukan sesuatu yang menarik di depan. Kita nggak ada tahu. Kita mau makan di depan, mungkin ada yang enak di depan. Kita mau bertemu orang baru, mungkin ada yang kita kaget ada orang baru di depan. Semua nggak ada yang tahu. Jadi kita berdoa, berusaha menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, dengan yang jangan melakukan kejahatan. Itu aja teman-teman yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.